Guna mengatur netralitas ASN dalam pemilu, telah dibuat aturan yang tercantum dalam Surat Keputusan Bersama Nomor 2 Tahun 2022 tentang pedoman pembinaan dan pengawasan netralitas pegawai aparatur sipil negara dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Aturan soal netralitas aparatur sipil negara pada pemilu 2024 diatur mendetail hingga pada penggunaan media sosial. ASN dilarang membuat unggahan, mengomentari, membagikan, ataupun menyukai konten media sosial peserta pemilu, baik partai ataupun pilpres. ASN juga dilarang bergabung atau mengikuti grup atau akun pemenangan peserta pemilu. Jenis sanksi atas pelanggaran tersebut yakni sanksi moral dengan memberikan pernyataan secara tertutup atau pernyataan secara terbuka. Guna mengatur netralitas ASN dalam pemilu telah dibuat aturan yang tercantum dalam Surat Keputusan Bersama Nomor 2 Tahun 2022 tentang pedoman pembinaan dan pengawasan netralitas pegawai aparatur sipil negara dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Dan kita akan membahasnya bersama Pak Ilham Firman, Asisten Komisioner ASN, dan juga Pak Yusuf Lakaseng, Ketua DPP Partai Perindo Bidang Politik. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore Mas David. Selamat sore. Selamat sore Mas Ilham. Ya. Selamat sore Pak Yusuf. Saya ke Pak Ib dulu Pak. Pak, ini bagaimana nih aturan untuk menjaga netralitas ASN dalam pemilu 2024 ini, dan kalau kita melihat bahwa sanksinya sanksi moral saja nih, hanya pemberitahuan begitu. Ya, terima kasih Mas David ya, bahwa kalau kita melihat pada Pilkada serentak tahun 2020 yang lalu, itu kita menemukan bahwa ada 2034 ASN yang dilaporkan baik oleh Bawaslu maupun oleh publik kepada KSN, dan sebanyak 86% ASN itu sudah kita berikan hukuman sanksi, ya, terbukti bersalah dan diberikan hukuman sanksi. Dan beranjak dari Pilkada serentak tahun 2020 yang jumlahnya waktu itu hanya 270 daerah, maka pada saat kita akan menghadapi pemilu dan pemilihan tahun 2024, di mana kontestasi demokrasinya jauh lebih kompleks, ada 5 kementerian lembaga yang berkepentingan beririsan dalam persoalan netralitas ASN, yaitu Kemendagri, Kemenpan RB, KSN, BKN, dan Bawaslu. Lalu kita membuat sebuah perumusan aturan, tapi bukan untuk norma baru, dalam bentuk keputusan bersama 5 kementerian lembaga. Keputusan bersama 5 kementerian lembaga ini pada intinya untuk memberikan kepastian hukum bagi para ASN untuk mengetahui sebenarnya jenis pelanggaran apa saja yang harus mereka hindari dalam masa pemilihan. Dan ini tujuannya adalah agar membuat ASN kita itu bisa netral, ya, sebuah pekerjaan yang berat itu Mas David ya, untuk membuat kita netral. Dan yang kedua untuk membuat pemilu yang berkualitas. Nah, jenis pelanggarannya sudah disusun, merupakan rangkuman dari aturan-aturan yang sudah ada baik di Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN, baik dalam PP 94 tahun 2021, dan di sana kami sedikit koreksi bahwa hukumannya jika seorang ASN itu melakukan pelanggaran sebelum masa tahapan kampanye, memang itu adalah sanksi moral yang diberikan, yang karena tujuannya sifatnya adalah untuk pembinaan kepada para ASN. Karena kita ketahui memang ASN itu banyak yang tahu hanya kulit luarnya saja tentang netralitas, tapi tentang intinya mereka banyak yang tidak tahu. Oleh karena itu sebelum kampanye itu hukumannya masih sanksi moral. Tetapi apabila sudah masuk tahapan kampanye, maka sanksinya itu akan jauh lebih tegas, yaitu sanksi hukuman disiplin tingkat sedang dan tingkat berat. Jadi Mas David, kalau hukuman sanksi disiplin tingkat sedang itu berupa penundaan gaji berkala bagi ASN, ya, maupun juga penurunan pangkat setahun lebih rendah dan lain-lain. Sementara untuk hukuman disiplin berat itu adalah penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 1 tahun, bahkan pembebasan dari jabatan alias menjadi staf, ya, menjadi pelaksana selama 1 tahun, bahkan pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri. Jadi hukumannya ini sesuai dengan ketentuan dalam keputusan bersama ini bersifat berjenjang melihat situasi tahapan kampanye. Ini tujuannya memang karena kita melihat bahwa ASN ini saat ini tidak bisa terlepas begitu saja dari persoalan politik, ya, karena berdasarkan survei netralitas KSN yang dilakukan pada tahun 2020 yang lalu, mengapa ASN itu tidak bisa lepas dari persoalan politik praktis ini? Karena pejabat pembina kepegawaiannya itu masih dipegang oleh kepala daerah atau pimpinan instansi, sehingga apabila
kepala daerahnya memiliki kepentingan politik untuk maju lagi dalam kontestasi pilkada, maka itu akan berpengaruh ya bagi netralitas ASN di mana ASN itu berada. Itu persoalan itu, salah satunya itu. Jadi kalau kami mau tahu lebih dalam lagi ya, kalau tadi disebutkan oleh Pak Iib kan ada sekitar berapa 4.000 orang dulu itu yang 2034. 2034 orang yang kemudian ditemukan tidak netral dan ketahuan lah begitu ya. Nah, berapa banyak dari mereka yang kemudian didisiplin seperti yang dikatakan tadi, ada sanksi yang lebih berat ketika dalam masa kampanye? Ya, berdasarkan data KSN, hukuman disiplin yang dijatuhkan kepada para ASN yang melanggar netralitas itu terbanyak itu, Mas David, justru adalah hukuman disiplin sedang. Ya. Jadi bukan sanksi moral. Berupa apa disiplin sedang tadi itu? Ya, sanksi sedang itu tadi adalah berupa penurunan gaji berkala, dan juga penurunan pangkat satu tingkatan berendah selama 1 tahun. Dari 2.000 orang itu berapa banyak yang terkena seperti itu? Ada 55%. 55%, wow. 55% yang terkena hukuman disiplin tingkat sedang. Dan sisanya itu adalah hukuman disiplin, sisanya disiplin moral, sanksi moral dan sanksi hukuman disiplin tingkat berat. Itu juga kita ada jatuhkan kepada 7% ASN. 7%. Baik, itu rata-rata pelanggarannya itu di mana kalau sedang dan pelanggarannya di mana kalau yang berat itu? Ya, pelanggaran yang terbesar dilakukan oleh ASN pada Pilkada serentak tahun 2020 itu sebanyak 42%. Itu adalah persoalan kampanye di media sosial, Mas David, ya. Baik. Ya, karena kita tahu memang ASN kita ini kan gandrung ya sama gadget, kemudian juga pada 2020 kita mengetahui bahwa situasi kita masih COVID-19, sehingga kita melihat bahwa media sosial menjadi instrumen yang digunakan oleh oknum ASN ini untuk memberikan sosialisasi, terus serta endorse para jagoan-jagoannya ya. Kemudian juga mereka melakukan like, share, komen yang sifatnya juga mendukung atau menunjukkan keberpihakan kepada peserta pemilu dan pemilihan tertentu. Selain itu juga, selain yang sifatnya eksternal, terbuka, yang juga menjadi pelanggaran ASN pada Pilkada serentak tahun 2020 yang terkait dengan media sosial, itu adalah mereka juga ada yang tergabung dalam grup pemenangan salah satu pasangan calon. Nah, dalam grup tersebut mereka berkonsolidasi untuk melakukan langkah-langkah bersama dalam upaya pemenangan. Ini yang kita temukan bersama Bawaslu, dan dari hasil temuan inilah sebanyak 42% itu terakumulasi pelanggaran netralitas pada tahun 2020 yang lalu. Baik, saya ke Pak Yusuf Lakaseng, Pak. Pak Yusuf, apakah Anda masih melihat ada celah dari aturan-aturan yang mungkin dibuat untuk menjaga supaya ASN tetap netral ini? Ya, saya kira pertama saya mengapresiasi dulu ya SKP ini. Saya melihat bahwa dibuat sangat rigid, bahkan penggunaan media sosial like saja, bayangin like saja itu nggak bisa, apalagi share dan komen. Ini menurut saya penting untuk memberi simbolisasi kepada publik bahwa negara, pemerintah betul-betul adil ya, melindungi kepentingan umum, karena kan pemilu ini adalah pesta rakyat. Jadi negara harus berdiri melayani semua, ada pelayanan yang setara, tidak boleh ada intervensi yang menyebabkan ketidakadilan, yang menyebabkan ada diskriminasi dalam pelayanan terhadap calon maupun partai politik. Yang berikutnya adalah ini untuk menegakkan integritas pemilu kita, kompetisi politiknya harus betul-betul bisa dipercaya dan terpercaya agar lahir pemerintahan yang bisa dipercaya sehingga legitimate dan mendapat dukungan rakyat yang maksimal sebelum pemilu, dalam proses pemilu maupun pasca pemilu. Ini penting, David, pesannya ini sampai kepada masyarakat. Dan saya kira ini sudah cukup ya menurut saya, karena tadi dijelaskan bahwa ada sanksi moral kalau pra kampanye, tapi kalau saat kampanye sanksinya sudah ditingkatkan menjadi berat, yaitu penegakan disiplin sedang maupun berat. Saya kira ini patut diapresiasi dan saya setuju dengan aturan ini, karena ASN memang tidak boleh berpolitik, tidak boleh ada penggunaan sumber daya untuk tujuan politik,
dan dipastikan bahwa kalau itu terjadi akan mengganggu legitimasi dan kredibilitas pemerintahan baru yang akan terbentuk nanti. Ya, baik. Dan kalau kita melihat memang begini kan sekarang pilkadanya ini pilkada serentak juga begitu ya. Dan kalau kita lihat juga bahwa sudah banyak yang jadi pejabat sementara begitu. Artinya pelaksana tugas untuk kepala-kepala daerah. Jadi itu membuat akhirnya mungkin yang disebut Pak Ip tadi adalah ketika atasannya masih bertugas, jadi mereka nggak enak gitu. Dan memang menurut data 70% ASN nyoblos atau dipengaruhi karena memang atasannya waktu itu masih bertugas begitu. Nah, namun sekarang ini kan kebanyakan sudah tidak. Artinya masih PLT begitu ya. Nah, tapi apakah Anda masih melihat bahwa ada secara politik nih Pak Yusuf, yang PLT sekarang ini justru masih memiliki relasi begitu dengan para orang-orang yang mau maju atau peserta pemilu maksudnya begitu? Ya, kalau kita lihat pengalamannya, praktek kecurangan ASN itu sebenarnya banyak terjadi di pilkada. Karena pilkada ini berhubungan langsung dengan pemerintahan yang terpilih, bupati, gubernur, atasan langsung ASN. Mereka punya kepentingan langsung, kepala dinas ingin tetap mempertahankan jabatannya, atau kepala pemerintahan, kepala birokrasi di bawah kepala dinas ingin naik menjadi kepala dinas sehingga dia cari muka untuk berinvestasi agar kemudian nanti ditempatkan sesuai dengan keinginannya. Jadi lebih banyak ini terjadi pada pilkada. Kalau konteks pilpres, konteks pileg itu tidak terlalu banyak terjadi keberpihakan yang vulgar oleh ASN kita karena memang hubungan korelasi kepentingan langsung itu sangat jauh tidak berhubungan langsung. Tapi kalau di pilkada itu bisa sangat dekat dan langsung kepentingannya, gitu. Ya, betul. Baik. Terima kasih banyak Pak Yusuf Lakaseng sudah berbagi bersama kami di Sindo Sore. Demikian juga dengan Pak Ilham Firman yang adalah asisten komisioner ASN sudah berbagi dan memberi kami insight untuk sore hari ini. Terima kasih dan salam sehat selalu.